Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sampang, Ngode Ngopi Demokrasi bersama saya Dina Laksmi Murti sebagai host, dan narasumber kita pada episode kali ini Bapak Suharyanto, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Dina. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa teman-teman pemilih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Suharyanto, anggota KPU Kabupaten Sampang, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Mbak Dinar. Iya, oke. Jadi Pak Suharyanto ini merupakan Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM ya Pak? Betul. Oke, mungkin di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai SDM ya Pak. Ya. Kan SDM di KPU ini terdiri dari komisioner, sekretariat maupun badan ad hoc ya Pak. Mungkin apa sih Pak badan ad hoc itu dan apa fungsi utama atau tugas utama dari badan ad hoc ini Pak? Baik, jadi badan ad hoc itu adalah badan yang dibentuk oleh KPU untuk membantu KPU melaksanakan setiap tahapan pemilihan atau pilkada, Mbak Dinar. Jadi badan ad hoc itu diantaranya adalah PPK. PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan. Itu bertugas di tingkat kecamatan, Mbak Dinar. Setelah PPK, di bawahnya lagi ada PPS. PPS itu adalah panitia pemungutan suara. Itu bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Di bawahnya lagi ada KPPS. Nah, KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu bertugas di TPS-TPS setempat, Mbak Dinar. Nah, setelah KPPS itu ada Pantarlih. Pantarlih itu adalah petugas pemutahiran daftar pemilih. Jadi tugasnya adalah sebelum tahapan pemilu yang lainnya itu didahului oleh pendaftaran atau pemutahiran data pemilih. Nah, Pantarlih ini tugasnya di sini memutahirkan data pemilih. Jadi Pantarlih ini mempunyai tugas memutahirkan data pemilih dan masa kerjanya hanya 1 bulan, Mbak Dinar. Oh iya, singkat ya Pak. Oke, jadi badan ad hoc ini adalah badan yang dibentuk untuk membantu KPU ini melaksanakan pilkada dan pemilu ya Pak. Terdiri dari PPS, PPK, KPPS maupun Pantarlih ya Pak, begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak cara KPU ini dalam merekrut badan-badan ad hoc ini? Apakah ada seleksinya atau gimana? Gimana sih Pak caranya? Baik. Jadi KPU membentuk badan ad hoc ini melalui proses seleksi yang terbuka untuk umum. Jadi pembentukan badan ad hoc ini kita sosialisasikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat aktif atau berperan secara langsung menjadi salah satu anggota badan ad hoc. Nah, kita sosialisasikan pendaftaran atau pembentukan badan ad hoc itu agar masyarakat juga termotivasi ikut mengawasi terhadap proses seleksi badan ad hoc ini, Mbak Dinar. Ya, KPU ini selalu meng-announce ya Pak, selalu mengumumkan gitu apa aja seleksi-seleksinya, transparan gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada proses yang kecurangan-kecurangan dalam seleksi. Ini nggak ada ya Pak ya. Oke. Mungkin ini Pak, gimana sih Pak syarat-syarat untuk menjadi anggota, apa aja syarat-syarat untuk menjadi anggota badan ad hoc ini Pak? Mungkin teman-teman pemilih ini ada yang berminat mungkin Pak menjadi anggota badan ad hoc KPU. Baik. Ya, tentunya pembentukan badan ad hoc ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Mbak Dinar, karena kita juga tetap menjaga integritas dan netralitas. Jadi syaratnya diantaranya adalah warga Indonesia asli atau WNI, berusia minimal 17 tahun, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayahnya masing-masing. Ini domisili ini maksudnya pendaftar badan ad hoc itu berdomisili pada daerahnya masing-masing, misalnya desanya masing-masing, kecamatannya masing-masing, atau kampungnya masing-masing. Terus tentunya berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Dan juga ini sangat penting ini bahwa calon anggota badan ad hoc ini harus netral dan mempunyai integritas yang tinggi.
syarat-syaratnya mudah ya Pak ya, buat dipenuhi ya, gampang ya. Mungkin teman-teman pemilih mungkin nanti di pemilu dan pilkada selanjutnya ya Pak ya, semoga lebih banyak lagi yang bergabung menjadi badan-badan ad hoc KPU. Oke, mungkin Pak, saya nih kepo nih Pak, Pak Suharyanto ini pernah nggak sih Pak nemuin tantangan atau masalah terbesar saat membentuk badan ad hoc ini Pak? Ya. Jadi saya itu menjadi anggota KPU Kabupaten Sampang itu mulai SK bulan Juni Mbak Dinar, bulan Juni tahun 2024 ya? Di tengah-tengah pelaksanaan atau di tengah-tengah tahapan pemilihan atau pilkada. Jadi saya itu kebagian merekrut badan ad hoc di tingkat KPPS. Jadi PPK, PPS sudah terbentuk. Tapi ya sama saja prosesnya sebenarnya. Ketika pembentukan KPPS, ya tantangannya sama seperti PPK ataupun PPS, yaitu kesulitan menemukan yang betul-betul memenuhi syarat dan betul-betul memenuhi kompetensinya masing-masing. Memang ada di wilayah-wilayah tertentu, di antaranya di desa-desa terpencil yang memang tingkat partisipasinya sangat rendah. Kenapa saya bilang tingkat partisipasinya sangat rendah? Mungkin karena kepatuhan terhadap tokoh-tokoh tertentu atau kepatuhan kepada aparat-aparat tertentu sehingga motivasi untuk menjadi salah satu anggota badan ad hoc itu agak rendah. Ya, contohnya misalnya bagi mereka yang memenuhi syarat, yang punya ijazah SMA atau sarjana, tapi kemauan untuk menjadi anggota badan ad hoc itu tidak ada karena mungkin pemikiran mereka, karena kekurang tahuannya mereka bahwa pilkada atau pemilu itu situasinya memang sangat menyeramkan, mencekam gitu, penuh dengan tekanan, penuh dengan tekanan, terus penuh dengan intimidasi. Jadi pola-pola pikir seperti itu yang harus kita benahi sebenarnya melalui sosialisasi. Terus yang kedua, pengelolaan anggaran yang terbatas. Jadi anggaran KPU itu memang sangat terbatas Mbak Dinar, tetapi hal-hal yang harus kita lakukan itu sangat banyak, baik koordinasi ataupun sosialisasi. Nah, koordinasi ini sangat penting sebenarnya. Jadi ketika badan ad hoc terbentuk atau pada saat proses pembentukan badan ad hoc, ada kegiatan-kegiatan yang memang harus kita laksanakan, seperti sosialisasi, seperti koordinasi. Nah, itu memerlukan anggaran-anggaran yang memang tidak sedikit, banyak. Karena di Kabupaten Sampang itu terdiri dari 186 desa kelurahan. Banyak ya Pak ya? Nah, tentunya koordinasi itu harus intensif Mbak Dinar untuk meningkatkan motivasi maupun animo masyarakat kaitan dengan pengumuman atau pembentukan badan ad hoc ini. Terus yang ketiga, menjaga netralitas dan integritas badan ad hoc. Nah, itu tantangan terberat bagi kami sebenarnya, bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana kita melakukan koordinasi kepada badan-badan ad hoc yang sudah terbentuk, karena pembentukan dan pengelolaan badan ad hoc itu menjadi tanggung jawab divisi saya, SDM. Nah, netralitas itu penting, integritas itu penting untuk menjaga atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bagaimana kalau penyelenggara pemilu tidak netral? Ya, benar. Dan bagaimana penyelenggara pemilu itu tidak mempunyai integritas yang tinggi. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Tantangannya banyak sekali ya Pak, luar biasa. Banyak Mbak Dinar. Ini saya penasaran nih Pak, tadi kan Pak Suharyanto menyatakan bahwa banyaknya tekanan situasi politik kayak gitu-gitu ya Pak. Nah, ini pernah ada situasi real nggak Pak, permasalahan real konflik tiba-tiba badan ad hoc ini berhenti gitu Pak, tiba-tiba gitu? Ada nggak Pak? Nih mungkin ini kan banyak sekali tekanan politik kan Pak kalau masa-masa pemilu pilkada gitu. Mungkin bisa diceritain Pak. Jadi di Sampang itu kemarin pelaksanaan pilkada kemarin memang betul-betul sangat mencekam Mbak Dinar. Ya tidak lepas dari berbagai macam kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi kemarin itu mungkin karena ada sebuah tekanan atau intimidasi atau juga ketakutan yang sangat berlebihan dari badan ad hoc kami. Sehingga H-1 dari hari H jam 12 malam menjelang hari H KPPS itu ya, Pak, ya? Iya, pada saat pemilihan kemarin, pilkada kemarin. Jadi rame-rame mengundurkan diri satu desa itu. Secara serentak ya Pak? Secara serentak. Itu yang menjadi kebingungan kami pada saat itu. Luar biasa sekali. Bingung kami selaku komisioner atau anggota KPU Sampang. Terus melakukan koordinasi internal dan juga minta pertimbangan kepada pimpinan provinsi
bagaimana kita berkoordinasi kaitan dengan tindakan yang harus kita lakukan kaitan dengan pengunduran diri KPPS secara serentak di satu desa ini. Jadi pada saat malam itu juga kami melakukan koordinasi yang sangat intensif. Kami tidak tidur, Mbak Dinar, malam. Tetap bekerja ya Pak ya, melayani 24 jam. Ya, yang kami khawatirkan takut tidak terlaksana pelaksanaan pilkada di desa tersebut gitu. Jadi kami melakukan koordinasi yang sangat intensif. Ya alhamdulillah ketika kami lakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat di Desa Ketapang Timur dan juga aparat-aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, kita menemukan solusi, Mbak Dinar. Kalau masyarakat itu kita tawarin, ya kemungkinan mau itu tidak ada. Jadi kami melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat di desa tersebut, di kecamatan tersebut juga di tingkat kabupaten, dan akhirnya kami menemukan solusi bahwa yang bersangkutan tokoh masyarakat di Desa Ketapang Timur itu siap membantu kami dengan menunjuk langsung beberapa masyarakat di situ untuk dijadikan pengganti anggota ad hoc atau anggota KPPS yang mengundurkan diri itu. Ya alhamdulillah bagi kami. Jadi terselesaikan ya, Pak ya secara cepat, permasalahan secara terselesaikan secara cepat gitu. Ya tidak lepas dari komunikasi yang kita lakukan. Nah, di situ baru kita bisa bernafas lega. Jam 1 malam kita lakukan pelantikan. Jam 1 malam itu juga kita melakukan bimbingan teknis kaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara pada hari H besoknya itu. Jadi dari jam 1 sampai jam 4 subuh kami itu secara estafet melakukan kegiatan menjelang hari H itu. Bekerja 24 jam full ya Pak, non-stop itu ya. Tapi alhamdulillah lancar ya Pak ya pilkadanya. Alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah pilkadanya 2024. Nah, itu dinamikanya Mbak Dinar ya. Tantangan kami ya itu. Sekali tantangan permasalahan pilkada kemarin ya Pak ya. Dan alhamdulillah semua permasalahan yang terjadi cepat terselesaikan secara sempurna gitu. Oke Pak, ini untuk menutup podcast kita pada siang hari ini mungkin bisa kasih closing statement Pak kepada teman-teman pemilih yang ada di rumah gitu. Baik, closing statementnya kali ini karena berkaitan dengan badan ad hoc. Jadi pembentukan badan ad hoc merupakan bagian terpenting dari penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang demokratis. Nah, dengan adanya badan ad hoc yang berkualitas diharapkan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Sampang bisa berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Terima kasih. Oke, kita juga mengajak teman-teman pemilih ya Pak ya, jangan ragu-ragu atau sungkan-sungkan untuk bergabung menjadi anggota badan ad hoc ya Pak ya, karena sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya jadi badan ad hoc ini ya, karena kita kan netral, nggak ada terkait dengan salah satu parpol atau salah satu kubu gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk menjadi anggota badan ad hoc. Oke, terima kasih ya Pak Suharyanto sudah datang, sudah membagikan ilmu-ilmu informasi seputar badan ad hoc ini. Semoga informasi yang disampaikan ini berguna bagi kita semua, bagi teman-teman pemilih yang ada di rumah. Oke, teman-teman pemilih, jangan lupa like, comment, and share video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Sampang dan follow kami di semua sosial media KPU Kabupaten Sampang. Oke, teman-teman pemilih, jangan lupa nantikan episode-episode podcast berikutnya ya. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Terima kasih.